Silakan akhirnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sila berdiri, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, berdoa. Cek dulu kehadiran teman-temannya. Apakah sudah hadir semuanya atau ada yang tidak masuk? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan dari guru tentang pekerjaan pada tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal penduduk dengan tepat. Yang keduanya, setelah mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat membandingkan jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal penduduk dengan tepat. Yang ketiganya, setelah mengamati gambar pekerjaan penduduk sekitar dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dengan tepat. Selanjutnya, setelah mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik dapat merinci pentingnya keseimbangan kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Terus, setelah mengamati gambar dan mendengarkan penjelasan dari guru tentang cara menjaga keseimbangan alam, peserta didik dapat menentukan pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah kalian nanti berdiskusi dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat memberikan minimal 2 contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian alam dengan tepat. Bisa dipahami? Nah, silakan cek dulu kerapihan baju kalian sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Ya, cek dulu kerapihan bajunya, kesiapan kalian biar pembelajaran lebih nyaman aja. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Sumber daya alam. Nah, sekarang kita juga akan melanjutkan dengan pembelajaran itu, yaitu tentang upaya pelestarian sumber daya alam dan juga tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada hubungannya dengan sumber daya alam. Siap untuk lebih semangat lagi dalam pembelajaran? Siap? Takut fokus. Melihat.
suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal itu dikarenakan setiap daerah memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda. Pekerjaan masyarakat pada daerah pantai misalnya nelayan, petani ternak, petani garam, petani rumput laut, mengumpul tambang, pembuat sumber mata, dan desa wisata. Pekerjaan masyarakat pada daerah beragam modal seperti petani, peternak, pengrajin, penelayan, pengusaha, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Pada daerah tinggi, masyarakat bekerja sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan, dan desa wisata. Dari tayangan tadi menceritakan tentang apa? Jenis-jenis pekerjaan. Nah, tadi disinggung dalam jenis-jenis pekerjaan ada berdasarkan tempat tinggalnya, ada yang di dataran tinggi, ada yang di dataran rendah, dan juga ada yang di daerah pantai. Untuk yang di dataran tinggi, biasanya warga masyarakatnya bekerja sebagai apa? Kebanyakan sebagai petani, sebagai apa lagi? Peternak, sebagai apa lagi? Pekerja perkebunan. Kalau dataran rendah, apa aja? Pengrajin kayu bisa, apa lagi? Petani bisa, guru, apa lagi? Koki bisa, apa lagi? Dokter, ada, masih banyak yang lainnya. Yang di daerah pantai tadi, daerah pantai biasanya bekerja sebagai apa dia? Nelayan, petani garam, petani rumput laut ada, pemukul kerang sebagai kerajinan nantinya bisa, pembuat cenderamata bisa, terus pemandu wisata. Nah kan kalian lihat ini tentang apa? Nah, hutan gundul ini sumber daya alamnya bagus atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena seharusnya hutan itu bukan gundul, tapi masih banyak pohon-pohonnya, bukan yang hasil tebang. Yang kedua, apa ini? Kira-kira apakah yang bisa menyebabkan banjir? Nah, untuk kasus banjir ini, kira-kira di daerah mana ini? Dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah. Nah, berarti pertama karena sungainya tercemar oleh sampah. Kedua, buang sampah sembarangan tadi bisa yang menyebabkan sungainya tersumbat oleh sampah. Oke, gambar yang ketiga. Apa ini? Tanah longsor. Tanah longsor yang di daerah pantai disebut apa? Abrasi. Apakah hal yang bisa dilakukan untuk mencegah ketiga hal ini? Satu, reforestasi untuk menanggulangi hutan yang dulu ya. Yang kedua, ini apa? Membersihkan sungai dari sampah. Karena kalau sungainya tidak dibersihkan, maka kalau musim hujan maka akan bisa terjadi banjir. Dan ketiga, apa ini? Penanaman hutan untuk menjadikan hutan mangrove atau pohon bakau. Untuk nantinya bisa tumbuh ikan bakau menjadi tempat untuk biting ikan dan untuk mencegah abrasi tadi yang ada di bibir pantai. Nah, harusnya hutan di Indonesia harus seperti ini. Tapi apa yang menyebabkan hutan gundul? Penebangan pohon secara liar. Penebangan pohon yang asal tebang, asal dapat uang. Yang kedua, apa ini? Sungai yang bersih. Coba tadi kalian lihat, kalau lagi banjir, sungainya kotor, kira-kira akan ada ikan yang hidup di situ atau tidak? Berarti ikan juga membutuhkan tempat hidup air yang bersih. Mereka tidak bisa hidup di dalam air yang tercemar, yang kotor. Jadi bagaimana mau memanfaatkan sungai dengan baik kalau sungainya tidak dibersihkan? Yang ketiga ini apa?
Nah, inilah bukan makhluk atau bukan makhluk. Harusnya seperti ini, bukan dari laut pantai langsung ke pemukiman warga. Nah, harusnya ada ini dulu. Ini gunanya sebagai apa ini? Nanti kalau ada ombak, ada yang dari laut ke besar, kalau ada ini akan jadi kecil. Sekarang kalian silakan duduk berkelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. LKPD-nya dianalisis. Buka dulu LKPD-nya, silakan. Di sini ada kelompok, ada nama, ada kelas. Kelompoknya silakan. Kita sekarang akan bikin nama kelompok. Nama kelompoknya boleh dari nama pohon atau mau dari hewan. Ini kelompok apa? Hancur. Ini kelompok banteng. Ini kelompok serigala putih boleh. Ini kelompok kucing boleh. Ini kelompok kelinci boleh. Setelah kalian memberikan nama kelompok, kalian tulis juga nama anggota kelompoknya. Tadi juga kalian ada bahan ajar. Di sini bahan ajar bisa menambah referensi untuk pengisian LKPD nantinya. Sekarang tugas kalian apa? Silakan buka LKPD-nya. Di LKPD itu ada barcode-nya. Sebelum pengerjaan LKPD nanti kalian di-scan. Masuk ke Google Chrome. Nanti di Google Chrome kalian cari scan barcode. Nanti ada QR code scan. Klik itu, nanti langsung di-scan ke tersebut. Oke. Sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, silakan buat scan barcode-nya, terus selesaikan dulu puzzle-nya. Ya, silakan jelaskan dulu, Pak. Di sini sama-sama ini. Ini berdasarkan hasil puzzle. Ada puzzle-nya tentang misalkan pekerjaannya petani ya, yang bahasanya berarti petani. Kalau yang pekerjaannya tadi nelayan, berarti yang bahasanya tentang nelayan. Enggak. Berartinya dari ini apa? Silakan sekarang lanjutin ya, isi. Ada yang sulit. Itu orang lagi apa? Menanam padi. Biasanya kalau yang menanam padi itu apa? Pekerjaan petani. Kalau ada yang berjualan sekarang ini, kerjanya pekerjaan yang paling pajak itu gimana? Pekerjaan yang 5 menit lagi untuk pengerjaan LKPD-nya. Udah. Dan sini ya. Nanti hasil pekerjaannya dipresentasikan ke depan. Satu orang aja perwakilan dari tiap kelompoknya. Udah beres? Kelompok yang beres? Nah, baru satu. 4 kelompok lagi dulu. Kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 silakan kelompok 1 dulu, siapa yang mau depan? Ya, kalian lihat dulu penampilan dari kelompok pertama. Silakan.
Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Selamat. Siapa? Ya.
Ditepungkan. Selanjutnya gerakan yang APD-nya dibutuhkan. Sebagian besar pengerjaan APD itu sudah cocok, sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh soal-soal yang ada di APD kami. Namun masih ada beberapa orang yang menjawabnya masih kurang tepat ya. Tinggal nanti pas presentasi di depan, kalau ada presentasi di depan lagi, suara yang dikeluarkan harus lebih besar lagi, lebih jelas lagi, biar yang duduk di belakang bisa mendengarkan suara kita yang ada di depan. Untuk menguji pengetahuan kalian, silakan kerjakan ini dalam waktu 10 menit ya. Yang diisi kerjakan soal-soal berikut ini, itu yang dikerjakan. Dulu kasih nama. Boleh pakai pensil, boleh pakai punya. Waktunya cuma 10 menit. Untuk yang sudah beres mengerjakannya silakan bukan. Udah beres semua? Kesimpulannya, tadi Bapak lihat dari hasil tes yang dikerjakan oleh kalian, hasil tesnya cukup memuaskan. Karena dari semua yang ada di sini, hanya ada 4 orang yang nilainya di bawah KKM, yang lainnya udah lolos dari KKM. Minimal lolos dari dulu KKM ya. Tapi bagi yang udah lolos dari KKM juga harus tetap ditingkatkan lagi ya. Nah, tadi kita belajar tentang apa? Jenis-jenis pekerjaan. Ada berbagai jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Dan juga ada upaya pelestarian tentang sumber daya alam. Upaya apa aja yang bisa dilakukan? Nah, ada penanaman kembali hutan gundul atau disebut dengan reboisasi. Membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya ikan. Jadi jangan hanya mengandalkan ikan yang ada di sungai, tapi kita juga bisa budidaya di sungai dengan memanfaatkan sungai. Tapi sungai yang bagaimana yang bisa dimanfaatkan? Yang bersih. Terus meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Matahari bisa apa? Untuk apa? Ada panel surya, jadi bisa menghasilkan listrik dari tenaga matahari dan yang lainnya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang jenis-jenis pekerjaan, tentang sumber daya. Terus apa yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Bisa mengetahui tentang jenis-jenis pekerjaan,
bisa mengetahui tentang jenis-jenis upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi sumber daya alam yang sudah rusak. Penggunaan HP-nya di mana? Lancar? Lancar. Kendala apa yang kalian hadapi? Ada nggak kendalanya? Tidak ada, kecuali tadi apa? Pas scan barcode ya, masih ada beberapa orang yang tidak paham scan barcode-nya, bukan pekerjaan asalnya ya. Besok kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang sumber daya alam, lanjutan dari yang ini. Karena waktu kita sudah habis, silakan kalian bereskan dulu alat tulis. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa pulang sekolah langsung ke rumah, jangan main dulu. Biasakan kalau mau main, silakan kalian pulang dulu. Bilang ke orang tua kalian baru boleh main. Mengerti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi